Kita bisa bayangkan kalau setiap perempuan keluar dari rumah tidak boleh pakai minyak wangi, mati ustaz-ustaz ngajar ngaji. Wirid bawa apitson semua, tewas kita. Mati semua, Pak. Guru SMA, guru SMP, guru MC, guru apa, sanawiyah, guru aliyah, bisa udah balik kena bully sama muridnya. Kalau sempat pakai Rexona enggak boleh, pakai minyak wangi enggak boleh, wangi sedikit bermasalah. Nah, ternyata hadis ini tujuannya, kalau ada orang pakai wangi-wangian dia untuk menggoda orang lain, dalam arti kata maksiat, maka hukumnya haram. Artinya hadis tak boleh ditelan mentah-mentah. Sama dengan begini, duduk di batu kuburan, maka sama dengan menduduk, lebih bagus duduk di bara api. Ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya itu makruh, walaupun sebagian bilang haram. Jadi duduk di batu kuburan hukumnya makruh, tapi lebih bagus dihindari. Tidak mesti kalau duduk langsung terbakar kayak api itu gitu. Kenapa? Dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, kalau dia datang ke kuburan, beraknya di kuburan, Bu. Duduk di situ, berak di situ. Kalau sekarang orang datang ke kuburan nggak berak, main judi, transaksi narkoba, nunggu-nunggu orang setengah jadi, macam lah. Kalau dulu tidak, datang ke kuburan, dia buang air besar di kuburan, buang najis di kuburan. Maka Nabi bilang, siapa yang menduduki batu kuburan yang seperti itu, maka sama dia, lebih bagus menduduki bara api daripada menduduki batu kuburan. Dengan catatan kalau dia duduk meninggalkan kotorannya. Sedangkan kita kan tidak. Nah, kita datang ke kuburan kan bagus-bagus. Walaupun kita duduk kan karena capek, ya kan? Karena istirahat, bukan karena kita sengaja duduk untuk buang kotoran. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad kata Imam Shawi dibelah dadanya adalah untuk supaya jernih, karena dia mau dihadirkan untuk melihat penduduk-penduduk langit, supaya siap mentalnya melihat penduduk-penduduk langit. Maka nanti peristiwa Isra Mi'raj yang lazim diceritakan, Nabi sampai ke langit ke-7. Walaupun ulama beda pendapat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada sebagian ulama mengatakan sampai mana Nabi Mi'raj. Ada yang bilang sampai langit ke-7. Yang kedua ada yang bilang sampai surga. Yang ketiga ada yang bilang sampai Arsy. Yang keempat ada yang bilang sampai Sidratil Muntaha. Biasanya yang diceramahkan yang terakhir, Nabi Muhammad itu Mi'raj sampai Sidratil Muntaha dan bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang populer, ketika Rasul berjumpa dengan Allah, maka Allah katakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi juga tak lupa sama Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian ketika Nabi mau balik, dicegat sama Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa dalam sembahyang yang dipakai itu cuma 2 nabi? Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Ada ustadz yang bilang kalau semua nabi nggak siap-siap sholatnya, berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Idris terus sampai habis nggak siap-siap, wa Musa wa Harun wa Zulkifli terus nggak siap-siap. Bukan, maksudnya adalah dalilnya ketika Nabi Isra atau ketika Nabi Mi'raj mau balik Nabi ke dunia, maka Nabi dijegat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammadu akri ummataka minni assalam. Kalau ikra bacalah, kalau akri bacakanlah. Di mana bedanya? Satu sulasi mujarrad, satu sulasi majid. Yang satu dia qira'a, yang satu aqra'a. Maka akri, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad akri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, bacakanlah salam dariku untuk umatmu. Maka orang yang pertama kali kirim salam dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pada ketika Isra Mi'raj. Cuma Nabi Ibrahim yang ingat, Pak. Cuma Nabi Ibrahim yang ingat menjegat Nabi untuk menanya, untuk menyampaikan kirim salamnya kepada kita. Maka sampai Nabi ke dunia disampaikan kepada sahabat. Ada yang titip salam sama kita umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Namanya Ibrahim.
Maka lazimnya orang yang dikirim salami mesti menjawab salam, karena kalau salam itu khusus wajib dijawab. Maka dijawab, maka kita balaslah salamnya Ibrahim dengan salam setiap sembahyang, yang notabene Isra Mi'raj itu adalah menjemput panggilan sholat. Maka sampai saat ini kalau kita tasawuf akhir, maka sunnah abadnya membaca sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala Ibrahim dan kama barakta ala Ibrahim. Dan dalam hukum fikih, kalau nggak dibaca sunnah sujud sahwi, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena dia adalah sunnah abad. Itulah titip salamnya Ibrahim. Maka dari situ, mungkin sekarang ini musim titip salam karena dari situ. Maka secara hukum, salam-salam yang di media sosial, kalau ditujukan kepada kita, ada di remaja, punya kawan, assalamualaikum dari Facebook, kalau iya teman kita, sunnah dijawab, sama sunnah. Kalau ditulisnya nama kita sebagai dia titip salam, akhir apa mengucapkan salam kepada kita, maka wajib kita jawab karena dia ta'yin, khusus kepada kita. Itulah dia. Karena memang wajib dijawab, walaupun dia dari tulisan, dari surat, dari undangan, dari media sosial dan seterusnya, dari Twitter atau Facebook seterusnya. Kalau dia tujuannya khusus kepada kita, maka kita wajib menjawabnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil Isra Mi'raj, dalil Isra itu lazim dan masyhur adalah surah Al-Isra ayat 1. Al-Isra ini namanya ada 3, Pak. Ada yang bilang surah Bani Israel. Surah Bani Israel berarti sama. Yang kedua surah Al-Isra. Yang ketiga surah Subhana. Jadi namanya 3. Ini informasi aja. Nama Al-Isra itu 3. Kalau ada orang bilang surah Bani Israel, berarti sama dengan surah Al-Isra. Kalau ada yang menyebut surah Subhana, maka sama. Subhana itu adalah nama surah untuk Bani Israel, surah untuk Al-Isra, dan surah Subhana. Kenapa dikatakan Al-Isra? Karena dalam kalimat yang pertama itu, dalam ayat pertama ada kalimat asra bi abadihi, itulah Isra. Yang kedua, kenapa dikatakan Subhana? Karena pangkal ayatnya adalah Subhana. Kenapa dikatakan Bani Israel? Karena dalam surah Al-Isra lah sempurna dikisahkan Allah siksaan dan kecaman serta cerita-cerita terhadap Bani Israel. Maka diberi kenal dia dengan nama surah Bani Israel, karena di dalamnya cerita tentang Bani Israel. Biasanya begitu. Sama dengan Al-Baqarah, artinya adalah sapi. Biasa orang menerjemahkan sapi betina, walaupun kurang cocok. Al-Baqarah itu bukan sapi betina, tapi komunitas sapi, kumpulan sapi apapun namanya Al-Baqarah, bukan hanya sapi betina. Maka kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Karena dalam surah Al-Baqarah itu ada kisah yang mana pada saat itu ada orang yang dibunuh, kemudian tidak tahu siapa yang membunuh, tak ada yang mengaku. Ngadulah kepada Nabi Musa. Wah, Nabi, teman diadukan, tolonglah cari tahu siapa yang membunuh ini. Kemudian kata Nabi Musa pada saat itu, wahyu dari Allah, potong lembu. Dipotonglah lembu, diambil pahanya, dipukulkan sama yang mati. Yang mati hidup lagi. Dipukulkan lembu karena wahyu, dipukulkan lembu itu kemudian hidup kembali. Dipukulkan pahanya, hidup kembali, ditanya siapa yang membunuh. Maka orang yang mati itu menjawab, yang membunuhku adalah si Fulan. Makanya itulah cerita populernya disebut dengan nama Al-Baqarah. Bukan hanya sapi betina, kurang pas dia kalau terjemahnya sapi betina. Karena biasa bahasa Arab itu tamar buto bukan berarti perempuan, tapi komunitas. Sama dengan kafarah. Kafarah itu bukan hanya perempuan, tapi semua orang kafir perempuan dan laki-laki namanya kafarah. Sama dengan tolabah, ya, tolabah itu murid perempuan, murid laki-laki namanya juga tolabah. Jadi dalilnya biasanya adalah surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat subhana berasal dari kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang. Apa hubungannya dengan subhana? Orang yang berenang adalah orang yang menjauh dari pantai ke tengah, namanya berenang. Kalau di situ aja namanya tenggelam, bukan berenang. Kalau masuk ke dalam namanya mogap.
Kalau masuk di mogap dia, nah timbul lagi, udah nggak bernapas itu kalau mogap, udah kejat-kejat dia, bahasa kami margepo dia gini-gini. Nah itu namanya sabah. Sabah itu pasti berenang, nggak ada orang berenang situ-situ aja, masuk dia masuk, timbul di sana, namanya berenang. Kalau masuk dia timbul di percut, itu mati, hanyut itu namanya, tidak berenang lagi. Yang nemukan pun tim SAR, beda, pakaiannya kuning, nah, beda itu. Nah ini tidak, sabah itu artinya berenang. Berenang identik dengan menjauh, maka subhana atau subhanalladzi, subhana berasal dari kata sabaha, artinya berenang. Berenang artinya menjauh. Apa hubungannya dengan kalimat subhana? Subhana adalah kalimat yang diutarakan, yang diucapkan untuk menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang berkekurangan, dari sifat-sifat yang tidak masuk akal, dari sifat-sifat yang rendah, dan dari sifat-sifat makhlukin. Jadi makanya maksud Allah subhanalladzi, Allah mengunci ayat ini dengan mengutarakan, jangan sempat ada orang yang tidak percaya dengan ayat ini, dan jangan sempat tercemarilah kesucian atau kebesaran keagungan Allah dengan sifat-sifat yang serba berkekurangan. Maka diawali Allah lah dalam surah ini subhana. Dan kemudian kata sebagian ulama, yang mau diceritakan cerita yang luar biasa, yang mau diceritakan daripada ayat pertama surah Al-Isra, itu adalah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Seandainya ceritanya biasa-biasa saja,